Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Yusuf, NIM 22020 160 1014, Prodi Teknik Sipil Bangunan Gedung kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu permeabilitas dan rembesan. Permeabilitas tanah. Permeabilitas merupakan salah satu sifat lapisan tanah yang sangat berpengaruh terhadap kepekaan tanah terhadap erosi. Tanah yang bersifat permeabil atau berpermeabilitas tinggi relatif kurang peka terhadap erosi dibandingkan dengan tanah yang permeabilitasnya rendah. Beberapa model prediksi erosi seperti Usley atau Wismeier dan Smith 1978 atau WEPP atau Flanagan dan Frankenberg tahun 2002 dan Gues Ross et al. Tahun 1997 dan beberapa model erosi lainnya menggunakan permeabilitas tanah sebagai salah satu parameter untuk menduga besarnya erosi. Namun demikian, nilai yang digunakan untuk input model-model tersebut sebaiknya merupakan hasil pengukuran di lapangan karena data yang diperlukan adalah nilai permeabilitas dari suatu penampang tanah. Data permeabilitas tanah juga merupakan salah satu data sifat fisik yang sangat diperlukan dalam penilaian kesesuaian lahan. Selanjutnya, aliran air dalam tanah atau permeabilitas dan rembesan. Tanah adalah merupakan susunan butiran padat dan pori-pori yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga air dapat mengalir dari satu titik yang mempunyai energi lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi lebih rendah. Studi mengenai aliran air melalui pori-pori tanah diperlukan dalam mekanika tanah karena hal ini sangat berguna di dalam memperkirakan jumlah rembesan air dalam tanah, menyelidiki permasalahan-permasalahan yang menyangkut pompa air untuk konstruksi di bawah tanah, dan menganalisis kestabilan dari suatu bendungan tanah dan konstruksi dinding penahan tanah yang terkena gaya rembesan. Selanjutnya yaitu gradien hidrolik. Menurut persamaan Bernoulli, tinggi energi total pada suatu titik di dalam air yang mengalir dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari tinggi tekanan, tinggi kecepatan, dan tinggi elevasi, atau dengan rumus H sama dengan V per YW tambah V kuadrat per 2G tambah Z, di mana H adalah tinggi energi total, V tekanan, V kecepatan, dan Y percepatan disebabkan oleh gravitasi, dan YW berat volume air. Adapun hukum Darcy, yaitu hukum Darcy menjelaskan tentang kemampuan air mengalir pada rongga-rongga atau pori dalam tanah dan sifat-sifat yang mempengaruhinya. Ada dua asumsi utama yang digunakan dalam penetapan hukum Darcy ini. Asumsi pertama menyatakan bahwa aliran fluida atau cairan dalam tanah bersifat laminar. Sedangkan asumsi kedua menyatakan bahwa tanah berada dalam keadaan jenuh dengan rumus P sama dengan K kali I. Lalu telah diketahui bahwa P sama dengan Q per AT dan I sama dengan delta H per L, sehingga hukum Darcy bisa dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan K kali A kali T kali delta H per L, dengan P sama dengan kecepatan aliran dengan atau M per S. K sama dengan koefisien permeabilitas, I sama dengan gradien hidrolik, A sama dengan luas penampang aliran, T sama dengan waktu tempuh fluida sepanjang 1. Delta H itu selisih ketinggian M atau cm. L sama dengan panjang daerah yang dilewati aliran per meter. Selanjutnya itu penentuan koefisien permeabilitas. Setidaknya ada dua cara menentukan koefisien permeabilitas, yaitu dengan uji head tetap dan uji head jatuh. Uji head tetap digunakan untuk tanah yang memiliki butiran kasar dan memiliki koefisien permeabilitas yang tinggi. Sedangkan uji head jatuh digunakan untuk tanah yang memiliki butiran halus dan memiliki koefisien permeabilitas yang rendah. Uji tinggi jatuh atau Pelling Head Test. Uji ini untuk tanah berbutir halus atau lempung dan lanau, di mana koefisien permeabilitas dapat dicari dengan persamaan Q sama dengan K kali I kali A, di mana H sama dengan H1 kurang H2 sama dengan beda tinggi sembara waktu.
A sama dengan luas potongan melintang benda uji. A sama dengan luas pipa pengukur. L sama dengan panjang sampel. Uji konsolidasi atau consolidation test. Konsolidasi adalah proses keluarnya air dari rongga pori dari tanah jenuh dengan permeabilitas rendah akibat beban. Koefisien permeabilitas diperoleh dari persamaan konsolidasi. Rembesan. Rembesan air dimaksudkan untuk mengukur kemampuan tanah dilewati oleh air melalui pori-porinya. Menurut hukum Darcy, debit air atau dalam kurung Q yang melalui penampang massa tanah dalam kurung A adalah Q sama dengan K I A. Keterangan K koefisien rembesan atau koefisien of permeability. I itu gradient hidrolik. Satuan yang biasa dipakai dalam sentimeter per atau detik dalam sistem CGS dan FT atau per DAY dalam satuan fps. Koefisien rembesan dalam laboratorium dapat ditentukan sebagai berikut. Pertama A, pengukuran dalam tegangan tetap atau constant head. B, pengukuran dalam tegangan berubah atau variable falling head. Pengukuran dalam tegangan tetap. Sejumlah air dialirkan melalui kumpulan tanah yang akan diselidiki. Debit dapat ditentukan dengan isi air yang keluar dibagi jumlah waktu yang digunakan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi koefisien rembesan. Faktor-faktornya yaitu ukuran butiran tanah. Menurut Allen Essen, koefisien rembesan pasir dapat dinyatakan sebagai berikut. D 10 dalam cm dan K dalam cm per detik. Kedua, sifat lampu di cairan dinyatakan dengan faktor selanjutnya kadar pori. Sesuai dengan persamaan barusan di atas, K adalah perbandingan langsung dari susunan struktural vertikal. Daya rembesan dari tanah yang berlapis-lapis, susunan lapisan tanah pada gambar dalam 11/3 masing-masing lapis dari tanah adalah homogen tersendiri. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.